Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat, arsyadakumullah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Masya Allah. Kalau kita berada dalam majelis ilmu seperti ini, insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan. Ketemu teman-teman, lupa sejenak urusan rumah, lupa sejenak urusan utang. Yang penting jangan dilupakan, Bu ya. Utang harus dibayar. Ya. Bukan sekedar itu, tetapi kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejukan saat kita hadir di majelis-majelis ilmu, karena majelis-majelis ilmu merupakan riyadul jannah, taman-taman surga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, bergabunglah, duduklah, ambil sesuatu darinya. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Saat itu Rasulullah menjawab, "Riyadul jannah majalisul ilm." Taman-taman surga merupakan majelis-majelis ilmu. Dari situ kemudian sebagian ulama berpendapat tentang makna raudhah. Panjenengan ngertos raudhah? Yang pernah haji atau pernah umroh pasti tahu yang namanya raudhah. Raudhah adalah tempat yang paling diburu, yang paling dicari bagi jamaah haji dan umroh saat mereka berada di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku
adalah satu taman dari taman-taman surga. Dari situ kemudian orang berlomba-lomba untuk masuk ke taman surga, melaksanakan sholat, berzikir, baca Quran, berdoa, bahkan diyakini doa di sana mustajab. Dan sekarang ibu-ibu masuk ke raudhah itu susah banget. Kalau kami dulu sekitar tahun 2007 ketika mulai kuliah di Madinah, masuk ke raudhah mudah. Mau bulung-bulung di raudhah juga gampang. Sering kita kalau pas ujian masuk ke raudhah, bawa buku, bawa diktat kuliah, dari asar sampai isya nggak diusir. 14 mau sampai subuh juga boleh. Tapi lama-lama raudhah ini semakin banyak jamaahnya seiring dengan banyaknya jamaah haji dan umroh. Tahun-tahun berikutnya masuk raudhah harus gantian, 5 menit, 10 menit, harus antri beberapa tahap. Kalau sekarang ini masuk ke raudhah itu harus daftar online terlebih dahulu, harus dapat barcode, nanti masuk dicek punya barcode atau tidak. Kalau nggak punya barcode nggak bisa masuk. Di dalam baru sholat 2 rakaat sudah ya haj, ya haj, disuruh keluar karena gantian, yang antri sudah banyak. Ini raudhah. Nah, sebagian ulama berpendapat kenapa tempat itu disebut sebagai raudhah sampai Rasulullah menegaskan itu adalah satu taman dari taman-taman surga, karena disitulah dulu Rasulullah dan para sahabatnya bermajelis ilmu. Disitulah dulu Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada sahabat. Meskipun ada juga yang berpendapat secara harfiah betul-betul tempat itu merupakan satu taman dari taman surga, nanti pada yaumil akhir tempat itu akan diangkat menjadi satu taman dari taman-taman surga. Tapi kalau kita pahami berdasarkan hadis tadi, idza marartum biriyadil jannah, tempat itu menjadi tempat yang mulia, bahkan disebut sebagai taman surga karena di situ dulu adalah tempat majelis ilmu. Maka sebenarnya dalam tanda kutip di sekitar kita itu banyak raudhah, banyak taman-taman surga, termasuk majelis ilmu ini. Ini adalah taman surga, majelis yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kitabullah, seperti yang panjenengan tadi lakukan. Sebelum mulai kajian sudah tasmid dulu, baca Quran dulu. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian ditadarusi, ditadaburi, saling bertukar ilmu. Illa haffathumul malaikah, kecuali majelis itu pasti akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, turun padanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan apa yang kita lakukan ini insya Allah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau ibu-ibu merasa bahagia, merasa tenang,
happy ketika bermajelis ilmu seperti ini, bukan sekedar karena ketemu teman-teman, bukan sekedar karena lupa sejenak masalah-masalah di rumah, tetapi karena di majelis ini insya Allah majelis yang penuh dengan barokah, majelis yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dinaungi sayap-sayap malaikat. Ada yang mengatakan ini harfiah, betul-betul ada sayap malaikat di atas kita. Coba lihat ke atas, nggak kelihatan. Ada juga yang mengartikannya secara maknawiyah, maksudnya adalah kita ini didoakan oleh para malaikat, mereka ridho, senang dengan apa yang kita lakukan. Maka saya kalau pas lagi ngajar di kelas sama santri atau sama mahasiswa atau pengajian kok ada yang tidur, itu saya biarin. Mungkin dia sedang terlelap menikmati sejuknya raudhah, menikmati apa? Bahagianya dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Wis bangane turu yang omah, turu yang pengajian rapopo ya, engko tangi-tangi entuk seneng. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan apa ibu-ibu? Safar. Kalau di Jatinom, saya asli Jatinom ya, ada yang namanya saparan. Sakjane sapar niku nopo, atau kalau bahasa Arabnya sofar itu apa? Bukan sofar sujud ya. Sofar itu punya akar kata yang sama dengan sifrun. Sifr, apa artinya sifr? Apa? Kosong. Jadi kalau ini mufrodat ya Bu ya, nanti buat oleh-oleh kalau lagi habis kelahi sama suaminya, berkui maaf-maafan, ya wes saiki sifr kosong. Sebagian ulama berpendapat, disebutkan oleh Ibnul Mandur, kenapa itu dinamakan sofar? Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah pada bulan Sofar itu mereka mengkosongkan kota Makkah. Ya. Kemudian mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang itu termasuk dalam keyakinan-keyakinan jahiliyah, bahwasanya bulan Sofar itu adalah bulan penuh bencana, bulan penuh musibah, bulan penuh kesialan. Sayangnya sebagian umat Islam sampai sekarang masih ada yang mempunyai keyakinan yang sama tentang bulan Safar. Ada yang berkeyakinan bulan ini kalau tidak melakukan ritual-ritual tertentu, maka nanti akan terjadi musibah. Ada yang berkeyakinan nanti di hari Rabu terakhir dari bulan Safar harus melaksanakan sholat ini, sholat itu. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini tentu tidak mendasar, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
di mana beliau pernah bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi penyakit menular itu wonten apa mboten? Hah? Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Ada apa enggak? Tapi kata Rasulullah enggak ada. Hah? Ada apa enggak? Percaya Rasulullah atau percaya dokter? Ketika itu ada kasus bagaimana di kandang onta, satu onta ini tertulari penyakit onta yang lain. Dari situ kemudian para sahabat, wah ini ketularan. Tapi kemudian Rasulullah menegaskan la adwa, gak ada penularan penyakit. Percaya bunti bu? Tenane. Saya itu, ya. Terus kemudian Rasulullah bertanya, lah yang nulari onta yang pertama siapa? Hah? Yang nulari onta, oke. Onta yang kedua ditulari onta pertama. Terus yang nulari onta yang pertama siapa? Hah? Kan nggak ada onta yang lain. Ya, artinya maksud dari sabda beliau tidak ada penularan penyakit kecuali dengan izin Allah. Ya, kecuali dengan izin Allah. Dan itu sudah dibuktikan kemarin waktu COVID, banyak dokter, banyak perawat yang berada di rumah sakit tiap hari ketemu pasien COVID, tapi alhamdulillah terjaga. Dari sisi potensi keterpaparannya tinggi, tapi ketika Allah nggak berkehendak, ya nggak kena. Meskipun kita tetap harus berikhtiar, pakai masker dan lain sebagainya, terlepas dari tentang pro kontra tentang COVID. Ya, artinya makna la adwa di sini adalah tidak ada penularan penyakit kecuali dengan izin Allah. Semuanya itu dengan izin Allah. Penularan virus dan lain sebagainya itu sebab saja. Ini keyakinan yang harus kita miliki. Kemudian apa kata Rasulullah? Wala tiyarata. Gak boleh ada tatoyur. Tatoyur niku napa? Tatoyur benten kali sayur nggih. Tatoyur niku, toir niku manuk. Kertas manuk Bu, burung. Ya, ada keyakinan-keyakinan terdahulu. Misalnya kalau datang burung-burung tertentu di rumah kita, wah ini pertanda begini. Kalau Arab mangkat pengajian, delalah ada burung yang hinggap di sepeda kita atau di motor kita atau di mobil kita, wah ini tanda bahaya, rasito mangkat pengajian. Ya, itu yang namanya tatoyur. Itu contoh saja. Artinya melihat fenomena-fenomena alam atau apa yang terjadi, atau kemudian kadang kalau kita motoku kok keduten. Tanda apa Bu? Hah? Napa? Mau dapat paket? Nah, itu namanya tatoyur. Enggak boleh. Enggak ada seperti itu. Jadi tatoyur itu merasa pesimis, merasa rugi, merasa takut, merasa sial karena melihat fenomena-fenomena tertentu. Aku kok gringgingen iki ngopo ya? Arep opo? Padahal karena asam urat. Ini tatoyur, enggak boleh. Kemudian ada juga dalam riwayat yang lain wala hamata.
Ini kaitannya dengan burung hantu. Jadi mesake burungnya. Saya lihat burung hantu itu sebenarnya imut. Seneng saya. Paling kalau yang kecil itu ya imut banget gitu. Tapi kenapa dinamakan burung hantu? Ya, ini kan seringkali berawal dari tadi tuh. Ya, perasaan-perasaan atau keyakinan-keyakinan, klenik-klenik yang tidak berdasar. Merasa sial dengan itu. Wah, engko nek omahku diparani burung hantu, dilongkas, ada yang mati, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian Rasulullah bersabda, wala sofaro. Wala sofaro maksudnya bulan Safar. Loh, kenapa dengan bulan Safar? Para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini, yang dimaksud dengan Safar adalah keyakinan-keyakinan yang salah, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, perasaan sial terkait dengan bulan Safar. Maka kita seharusnya tidak atau terbebas bersih dari keyakinan-keyakinan seperti itu. Karena semua waktu itu baik. Kadang kalau dulu di keluarga kita masing-masing, wah iki dino apik iki. Ya, mau nikah digolek gesek dino apik. Ya, delalah dino apik kabeh gedunge kebak, catering kebak karena semuanya pengen cari dino apik. Lah apa dino liyane elek gitu. Jadi kalau mau nikah murah, mau mantu efisien ibu-ibu, golek dino elek. Gak ada dino elek, semua hari baik. Semua hari baik, meskipun ada hari-hari istimewa seperti hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Nah, kalau kita hari Jumat itu kan malah angker. Malam Jumat kliwon. Ini kan nggak benar, padahal nih malam Jumat kliwon, mau wake, mau pon, mau legi itu semuanya baik, mulia, Sayyidul Ayyam. Tapi nggak ada yang namanya dino elek niku mboten wonten. Dino sial niku mboten wonten. Bulan sial termasuk bulan Safar yang orang seringkali merasa pesimis dengannya niku mboten wonten. Bismillah, semuanya baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain bersabda, wa ajabanil fa'l, yang membuat aku terkagum ya adalah rasa optimisme. Bismillah, bismillah, semuanya baik. Kalau bahasa anak muda, all is well, semuanya baik insya Allah. Itu nanti yang akan menghilangkan keburukan-keburukan malah. Karena apa kata Rasulullah? Inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku itu tergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka isine negatif terus, ya itu terkabul, negatif betulan. Ya. Tapi kalau kita positif, husnudon, insya Allah itu terkabul. Ya, wah, itu datang orang ketoke aurane negatif, iki marai jadi rame, marai bubrah dan lain sebagainya. Arep duwe mantu, lihat wah di Terawang sih.
Ya, wah ini bikin sial nih. Kalau lehernya panjang, kalau hidungnya kayak gitu, ini nanti bisa. Ya udah, itu yang diyakini, itu yang diprasangkakan, itu juga nanti yang akan terjadi. Tapi kalau kita optimis, al-fa'lu tafa'ul, bismillah. Karena apa kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, inni inda dhanni abdi bi. Ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat, arsyadakumullah. Justru bulan Shafar ini harus menjadi bulan yang membangkitkan optimisme kita, membangkitkan semangat dan inspirasi kemenangan, di mana banyak dalam sejarah Islam kemenangan-kemenangan umat Islam itu terjadi pada bulan Shafar. Termasuk diantaranya adalah perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi menurut Al-Waqidi dalam kitabnya Al-Maghazi, dan juga menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, di mana dimulai dari akhir bulan Muharram dan dimenangkan pada bulan Shafar. Nah ini buktinya. Loh, katanya bulan Shafar itu bulan musibah, katanya bulan Shafar itu bulan bencana, bulan sial, bulan kalah, tapi kok malah umat Islam menang. Ya, ini fakta yang membuktikan sebaliknya, yaitu perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi di daerah Khaybar, sekitar 180 km dari Madinah. Saya pernah ke sana, Bu, dengan teman-teman main ke sana. Ya, betul-betul melihat bekas-bekas benteng orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Jadi perang Khaybar ini adalah perang melawan orang-orang Yahudi. Khususnya adalah Yahudi Bani Nadir, di mana awalnya Yahudi Bani Nadir itu tinggal di Madinah. Awal-awal Rasulullah SAW hijrah di Madinah, itu Madinah itu adalah kota yang heterogen. Ada orang Nasrani di situ, ada orang Yahudi di situ, dan hidup damai berdampingan. Rasulullah pun mengakomodir mereka, melindungi mereka, bahkan ada yang namanya Mitsaqul Madinah atau piagam Madinah, untuk bersama-sama, kalau bahasa kita sekarang, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi begitulah watak Yahudi, seperti yang terjadi sekarang di mana? Di Palestina. Mereka terus-menerus berkhianat, belenjani janji. Kaya wong kae lho, Bu, sing senengane belenjani janji. Di mana ketika itu pada perang Ahzab, pada perang Khandaq, terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, mereka mengkhianati kaum muslimin, ikut berkoalisi dalam perang Ahzab menghancurkan kota Madinah. Ya. Ini Bani Nadir. Dan ada bani-bani yang lain, Yahudi-Yahudi yang lain di kota Madinah, salah satunya adalah Bani Nadir ini. Dan juga mereka membuat kejahatan-kejahatan
hingga kemudian mereka terpaksa harus diusir dari kota Madinah. Jane nek manut nurut taat kowe tetep dadi wong Yahudi rapopo, karena la ikraha fid din. Gak boleh ada paksaan. Kita gak boleh maksa tetangga kita kowe kudu mlebu Islam. Nek ra mlebu Islam tak uncali bom molotov, mboten pareng niku. Karena la ikraha fid din, kita gak bisa maksa. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, ahlan wa sahlan. Yang nggak mau beriman urusanmu karo Gusti Allah. Tapi mereka diusir karena apa? Mengganggu, mengancam keamanan, stabilitas Madinah. Kalau dibiarin bubrah kan. Maka kemudian diusir dan kemudian mereka tinggal di Khaybar, sekitar 180 km dari kota Madinah. Nah, dari Khaybar itu mereka masih terus merencanakan kejahatan-kejahatan, makar-makar untuk apa? Menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Sampai kemudian terpaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan 1.400 pasukan geruduk Khaybar. Dan orang Yahudi itu, ibu-ibu sekalian, ya adalah bangsa atau ras yang terkenal dengan kecerdasannya. Kecerdasannya, cerdas, termasuk cerdas dalam membuat strategi-strategi, meskipun penakut, ya, jirih, tapi cerdik, lebih tepatnya licik. Jadi mereka membangun benteng-benteng yang kemudian itu mempersulit kaum muslimin ketika itu untuk menaklukkan Khaybar. Bahkan diriwayatkan oleh sebagian mu'arrikh, tentara Romawi saja nggak bisa menembus benteng Khaybar tersebut. Awalnya pasukan kaum muslimin itu dikomandani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi belum berhasil. Ganti lagi dengan sahabat berikutnya yaitu Umar ibnul Khattab, belum berhasil. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam bersabda, la u'tiyannar rayata ghadan. Sungguh besok aku akan memberikan bendera panji Islam, panji kepemimpinan perang kepada rojulan, kepada seorang laki-laki. Yuhibbullaha wa rasulahu, laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Yaftahullahu biyadaihi, dengan tangannya insya Allah kita akan menang. Kira-kira perasaan sahabat gimana kalau besok mau diumumkan Rasulullah akan memberikan panji tampuk kepemimpinan kepada seorang laki-laki, ini masih majhul, masih teka-teki, yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini tazkiyahnya, rekomendasinya dari Rasulullah langsung. Dan dengannya kita akan menang. Wah, itu semuanya sudah deg-degser kalau bahasa kita sekarang. Ya, ngarep, berharap itu adalah saya. Nah, semuanya sahabat kayak gitu. Hingga kemudian di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat besok bahwa beliau mencari Ali bin Abi Thalib.
Ya, jadi laki-laki itu ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Ali bin Abi Thalib pas digoleki Kanjeng Nabi niku mboten wonten. Nggih, mboten wonten. Setelah dicari ternyata Ali bin Abi Thalib lagi sakit. Lagi sakit mata. Kemudian diobati oleh Rasulullah, alhamdulillah sembuh. Kemudian disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib tampuk kepemimpinan perang ketika itu, dan kemudian berperang menerobos benteng Khaybar, dan kemudian kaum muslimin bisa memenangkan peperangan. Ya. Hingga kemudian sampai sekarang kalau ibu-ibu suka ikut munasoroh Palestina, kita sering meneriakkan apa? Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad, Saufa Ya'ud. Jadi kita mengingatkan tuh orang-orang Yahudi, khususnya para Zionis Israel, tentang Khaybar. Tentang Khaybar. Kalau mereka terus melakukan kedzaliman, menindas, menjajah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka terus tadi melenjani janji, ya, tidak taat dengan kesepakatan-kesepakatan, melanggar aturan internasional. Bahkan kemarin sebenarnya dari Mahkamah Internasional atau ICC sudah menegaskan bahwasanya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, ya, itu sudah jadikan tersangka, jadi penjahat perang. Karena mereka betul-betul melakukan bukan hanya pelanggaran secara politik tetapi kemanusiaan. Bayangkan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya, setelah dibombardir seperti itu, rumah mereka hancur, masjid mereka, sekolah-sekolah mereka rata dengan tanah. Habis itu diblokade, makanan nggak bisa masuk, bantuan logistik nggak bisa nembus. Bantuan-bantuan panjenengan yang kemarin banyak kita donasikan itu mentok, belum bisa masuk. Mentok di Rafah, di pinggir Rafah di Mesir. Karena apa? Karena nggak dibuka itu blokadenya. Bayangkan. Nah, ini tentu juga harus menjadi keprihatinan kita. Ya, keprihatinan kita. Kalau dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan divonis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka gara-gara dia mengurung kucingnya sampai mati kelaparan. Lalu bagaimana kalau kita membiarkan saudara-saudara kita sesama Muslim, ya, anak-anak yang nggak berdosa, perempuan-perempuan, ibu-ibu, lansia-lansia yang lemah, dikurung seperti itu, nggak dapat makan, nggak dapat minum sampai mati. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka bulan Shafar ini harus menjadi inspirasi kemenangan kita. Ya, kita harus ingatkan mereka, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Tentara-tentara Nabi Muhammad akan kembali lagi. Tentaranya siapa? Ya kita-kita ini. Panjenengan semua, apalagi emak-emak nih. Panjenengan ini kan ras terkuat di bumi. Ya, kita kaum laki-laki kalah, Bu, sama panjenengan. Ya, kalau di jalanan itu ada ibu-ibu mau belok kanan reteng kiri, itu kalau yang naik motor di depan itu laki-laki wis diomeli, dibengokin, ditabrak sisan. Tapi karena ibu-ibu maklum, ya,
Siapapun akan takut sama yang namanya emak-emak. Ya, Pak Camat wedi karo bocah. Pak Bupati wedi karo Bu Bupati. Pak Gubernur wedi karo Bu Gubernur. Pak Presiden wedi karo. Alhamdulillah presiden kita nggak punya. Jadi nggak takut siapa-siapa, insya Allah. Ya, jadi gunakan Bu kekuatan jenengan, the power of emak-emak ini tolong dibuktikan. Dengan apa? Dengan berbagai hal. Ya, doa kepada Allah, donasikan. Kalau kita nggak bisa donasi sendiri, ngajak orang lain donasi. Bojone panjenengan niku lho, Pak, kowe wis infak rong ke Palestina. Nek sing ngandani kula mboten gugu, tapi nek sing ngandani panjenengan wedi, ndak diteladung. Ya, jadi akhirnya apa? Infak betulan di medsos. Nah, ini kalau bapak-bapak itu kan kadang nggak sempat medsosan, Twitteran, Instagraman, Facebookan. Nah, yang rame kan ibu-ibu itu gunakan jempol-jempol panjenengan itu adalah sekelas dengan AK-47. Ya, sekelas dengan senjata-senjata. Kita terus masifkan informasi tentang Palestina. Ya, serbu itu akun-akun pemerintah Israel misalnya, termasuk juga pemerintah Mesir. Ini saya ingatkan, cari kedutaan Mesir, ampun dibom, ampun ya, cukup dicari medsosnya. Konek tekan Jakarta katuan, cari medsosnya, ada medsosnya kan, biasanya official di Facebook atau di Instagram atau di YouTube. Komen di situ, tolong dibuka perbatasan Gaza. Pun boten sanyun macam-macam, tolong dibuka. Ngagem bahasa Jawa, ngagem bahasa Indonesia, bahasa Arab, lebih baik lagi bahasa Inggris. Ya, cari lagi nanti akun-akun yang lain. Ya, Presiden Asisi tulis di situ pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, mereka bisa baca bukan ada penerjemah otomatis. Aku nek digruduk wong sak donya, apalagi emak-emak sak donya, pasti itu perjuangan kita. Paling tidak nanti kalau kita dihisab di akhirat kita punya jawaban. Ya, kita tidak termasuk perempuan yang tadi apa? Meninggalkan, membiarkan kucing dikurung, gak dikasih makan sampai mati. Kucing saja menyebabkan masuk neraka, apalagi manusia, apalagi sesama muslim, apalagi ini di Palestina yang kita punya kewajiban membebaskan, memerdekakan Palestina. Ya, pertama karena kita adalah seorang muslim, di mana Masjidil Aqsa merupakan masjid ketiga umat Islam. Ya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian Palestina merupakan Ardul Isra, tempat Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menegaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ya. Kiblat pertama kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selama 13 tahun di Mekah, beberapa bulan awal di Madinah, itu kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi ini tanah umat Islam, ada Masjidil Aqsa di sana. Kemudian yang kedua, karena kita ini orang Indonesia. Loh, apa hubungannya Ustaz? Orang Indonesia atau singkatannya OI. Ya, di sini ada yang ikut OI, fansnya Iwan Fals.
Karena apa? Karena kita ini berhutang budi. Berhutang budi sama Palestina. Ketika kita umat Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan sedang berjuang untuk memerdekakan negeri kita, ya, Mufti Masjidil Aqsa saat itu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu menggalang, memfatwakan kepada kaum muslimin yang ada di Timur Tengah, menggalang donasi dari para saudagar-saudagar Timur Tengah untuk berdonasi mendukung perjuangan bangsa Indonesia merdeka dari penjajah Belanda. Kemudian di antara negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Kemudian satu-satunya negara peserta konferensi Asia Afrika. Ngertos nggih? Pelajaran SD dulu, konferensi Asia Afrika di mana, Bu? Tuh, masih ingat, di Bandung. Satu-satunya peserta KAA di Bandung yang sampai sekarang belum merdeka adalah Palestina. Semuanya sudah merdeka kecuali Palestina. Maka kita sebagai bangsa berkewajiban, apalagi dalam dokumen metayuridis bangsa kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, menegaskan bahwasanya kita berkewajiban untuk ikut dalam menjaga perdamaian ketertiban dunia, menegaskan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apalagi yang terjadi sekarang adalah kemanusiaan, tragedi kemanusiaan. Ini sudah menjadi isu global. Di Belanda, di Prancis, di Amerika sendiri, ya, negara-negara yang sebenarnya bukan negara Islam, mereka kalau demo tentang Palestina itu jumlahnya Masya Allah luar biasa. Saya tahun yang lalu pernah safari dakwah ke Jepang, kurang lebih 2 pekan saya di Jepang, kemudian ke Hiroshima, di tempat, di museum nuklir. Hiroshima pernah dibom nuklir oleh Amerika ketika itu. Nah, di situ ternyata pas ada demo Palestina. Yang demo siapa? Orang-orang Jepang. Mereka bukan Muslim. Tapi karena yang terjadi di Gaza itu adalah tragedi kemanusiaan, mereka sebagai manusia ikut peduli. Nah, apalagi kita yang Muslim, kita yang orang Indonesia punya hutang budi kepada mereka, harus lebih peduli lagi. Ini beberapa ibrah yang bisa kami sampaikan, pelajaran dari bulan Shofar. Bulan Shofar bukanlah bulan kesialan. Bulan Shofar adalah bulan yang baik sebagaimana bulan-bulan yang lain. Bahkan bulan Shofar adalah inspirasi kemenangan kita, kemenangan melawan kekufuran, kemenangan melawan kezaliman, kemenangan umat Islam untuk menjaga perdamaian di bumi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Monggo. Boleh. Nggak ada. Pripun, Bu? Perang Khaybar diawali dari akhir Muharram.
Jadi sudah mulai sejak Muharram. Ya, tapi dimenangkan pada bulan Safar. Mengenai tanggalnya banyak versi. Ya. Ini perang zaman dahulu itu biasa, berhari-hari, kadang berbulan-bulan, bahkan kalau perang salib itu bertahun-tahun. Nah, perang Khaybar ini diawali menurut Al-Waqidi dan juga Ibnul Qayyim diawali dari bulan Muharram, khususnya pada akhir Muharram, dan dimenangkan pada bulan Safar. Ada lagi? Sampun Dibun. Tentang tatoyur, ya, tatoyur dan tiarota itu sama, ya, diambil dari akar kata yang sama, yaitu toir. Toir itu apa? Burung. Kebiasaan orang-orang jahiliyah tertentu waktu itu, ya, ketika mereka hendak berpergian, kemudian datang burung tertentu, itu kemudian merasa sial. Wah, ini kalau aku jadi berangkat, ini tanda-tanda akan terjadi musibah atau bencana, terus ras itu mangkat. Itu ya. Nah, itu contoh saja. Tentu tidak hanya itu, termasuk perasaan-perasaan sial, perasaan-perasaan rugi, atau berkeyakinan akan terjadi ini itu, ya, dari apa yang dilihat atau apa yang dirasakan. Termasuk tadi saya sebutkan ketika kedutan atau ada apa yang terjadi ginggingan, ini tanda apa gitu. Nah, itu perasaan-perasaan sial seperti itu tidak dibolehkan dalam Islam. Pesimis, ya, perasaan-perasaan pesimis. Justru yang harus dikuatkan adalah al-fa'lu, kata-kata positif. Gitu nggih? Ada lagi? Pripun? Oke. Ini ada orang Jatinom ditanya tentang saparan. Kalau ada orang Jatinom yang lihat, mohon maaf. Ya, jadi saparan di Jatinom ada sebaran abang. Itu sejarahnya panjang tentunya. Ini terkait dengan sosok ulama pendakwah yang pertama kali dakwah di Jatinom. Jatinom itu katanya berasal dari Jati Nom, karena dulu di situ adalah hutan jati. Nah, singkat cerita, di sana ada seorang pendakwah yang namanya Kiai Ageng Griping. Ki Ageng Griping. Ya. Ini adalah termasuk tim dakwahnya Sunan Kalijogo, di mana beliau berdakwah di sana. Kemudian suatu saat beliau berhaji. Ketika berhaji itu, ya, namanya umatnya banyak, oleh-olehnya sedikit, kemudian dibuatkan apem. Nah, dibuatin apem ini katanya, Bu, ya. Katanya ketika disebar tadi, karena umatnya banyak gitu ya, ketika dibagi-bagikan ki rantai-entek. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, apakah benar terjadi? Bisa saja terjadi. Karena kalau beliau adalah seorang wali, itu mungkin termasuk pada karomatul aulia.
Karena kita harus meyakini dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang namanya karomah. Karomah itu adalah seperti mukjizat. Kalau mukjizat itu untuk nabi, kalau karomah itu untuk para wali, untuk orang-orang beriman yang soleh itu maunah, pertolongan Allah. Ya, seperti cerita guru saya almarhum Ustadz Wahyudin. Artos ya, Ustadz Wahyudin rahimahullah, itu guru saya alumni Ngeruki. Ya, jadi kalau ke tempat ini nostalgia sih. Ya, dulu sering lewat sini. Itu katanya beliau dulu ketika dikejar-kejar PKI, itu beliau bisa loncat Sungai Cemani. Ngertos Sungai Cemani ya? Sungai yang hitam nih, ini sama dengan sungai ini nggak? Oh iya itu ya. Kalau saya pernah nyemplung di situ waktu Sapala. Ya, nah beliau dikejar sama PKI itu bisa loncat. Nah itu juga keajaiban, termasuk bisa karomah kalau beliau adalah wali, bisa maunah kalau beliau adalah orang soleh. Tapi katanya berikutnya, wah aku ndak ingin lompat Sungai Cemani, saya kita baleni nyemplung. Nah kalau itu betul adalah karomah, mungkin terjadi. Jadi sebabnya itu Bu ya, sebabnya itu hingga kemudian sekarang dilestarikan setiap bulan Safar ya ada sebaran apel. Ya kalau itu sebagai sebuah budaya untuk mengingat perjuangan Kiai Ageng Gribek yang berdakwah di sana mencerahkan umat yang ada di Jatinom dan sekitarnya, ya nggak masalah, itu baik-baik saja. Tetapi yang perlu dikritisi adalah pertama kemubaziran. Ya, apem disebar-sebar terus tidak gitu ya. Ya, cara membagikan seperti itu kan juga kurang ahsan. Nggak ada bedanya yang suka lempar-lempar kaos tuh. Ya. Kemudian yang kedua, lebih bahaya lagi kalau sampai ada keyakinan, dan ada yang berkeyakinan seperti itu. Engko nek esok nangkep apeme, wah diuncali terus ditangkep gitu ya. Nah itu bukan dimakan, kalau dimakan bagus ya, tapi apa, ditanam di sawah biar subur, ditanam di depan rumah untuk penjaga. Nah kepercayaan itu yang nggak pas gitu ya. Cukup Bu ya, saya ini ada raker fakultas, mohon izin jam 9 sudah harus di kampus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Aku lumatas maun billahi fisabilil haq wastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Masya Allah. Iya, bawa pulang ini. Terus mantap.